Di kelas tadi masih 61, Pak Ju. Sudah. Baik, iya. Dan kita lanjutkan terkait dengan materi kemahasiswaan. Nah, jadi teman-teman nanti bagi yang mengikuti kegiatan diskursen ini, persyaratannya adalah mudah-mudahan tidak ada perubahan dan nanti akan kami informasikan begitu akan dimulai untuk pelaksanaan diskurs ini dan akan kami informasikan terkait dengan kegiatan ini dan informasi akan kami sampaikan melalui media sosial dan bisa melalui Instagram UTI Banjarmasin, bisa juga nanti melalui websitenya UTI Banjarmasin. Nah, jadi nanti teman-teman bisa melihat di situ informasinya terkait dengan eh, bagaimana persyaratan untuk bisa mengikuti kegiatan diskurs ini. Dan tentunya apa ini? Oh, dan tentunya teman-teman yang mengikuti kegiatan ini akan kami seleksi dulu. Jadi teman-teman yang apa namanya memenuhi persyaratan dan terpilih dari hasil seleksi tersebut akan mewakili UTI Banjarmasin yang nantinya apabila pelaksanaan kegiatan diskurs seni itu di UTI Pusat, maka akan mewakili UTI Banjarmasin untuk ke UTI Pusat untuk mengikuti pertandingan di tingkat nasional. Kemudian kalau misalnya nanti kegiatannya melalui daring, nanti akan apa namanya dilaksanakan di UTI Banjarmasin tentunya. Nah, tentunya semua apa namanya kegiatan tersebut akan didanai atau dibiayai oleh UTI Banjarmasin karena mewakili siswa dari UPBJ UTI Banjarmasin. Nah, kemarin pada pelaksanaan diskurs ini tahun 2022 ada sebanyak beberapa puluh perguruan tinggi yang diundang oleh UT, mulai dari perguruan tinggi negeri sampai perguruan tinggi swasta di tingkat di seluruh Indonesia itu yang diundang untuk mengikuti kegiatan ini. Bahkan yang dari Kalsel itu diundang perguruan tinggi OLM Universitas Lambung Mangkurat, itu juga mereka ikut untuk mengikuti kegiatan diskurs ini. Next. Jadi sebanyak 31 perguruan tinggi negeri dan swasta yang diundang oleh UT untuk mengikuti kegiatan diskurs ini. Jadi selain mahasiswa UT, dari perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia itu mengikuti juga. Next. Nah, teman-teman ini adalah beberapa teman-teman mahasiswa yang kemarin yang mengikuti kegiatan diskurs ini mewakili UT Banjarmasin dan alhamdulillah ada beberapa yang mendapatkan uh, mendapatkan juara. Jadi ada juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1 dan lain sebagainya. Next. Ya. Ya, ini ada juaranya, ada harapan 2 untuk lomba seni suara duet kemarin, kemudian ada solo juga ada yang juara 3, kemudian seni tari juara berapa tuh? Harapan 1. Iya. Kemudian ada testimoni, lomba TikTok edukatif, video pendek, video pendek inspiratif. Next. Lomba karya tulis ilmiah, lomba debat bahasa Indonesia. Nah, yang kemarin belum ada adalah mewakili lomba debat bahasa Inggris. Nah, mudah-mudahan nanti dari teman-teman itu bisa ada yang mewakili untuk ikut mewakili Banjarmasin debat bahasa Inggris. Kemudian lomba catur online itu harapan 1 bahasa Indonesia, lomba debat bahasa Indonesia juara 1 apa harapan 1? Next. Nah, jadi itu beberapa teman-teman yang mengikuti kegiatan lomba diskurs ini yang mendapatkan juara dan yang ini adalah MC juara 1 kemarin diikuti ini tahun 2021. Jadi juara 1 lomba MC Putri. Alhamdulillah kita mendapatkan juara 1. Namun ini sudah alumni, sudah lulus. Baru saja wisuda kemarin. Jadi mudah-mudahan nanti ada generasi berikutnya untuk bisa mewakili UT Banjarmasin. Next.
Untuk absen mohon bersabar, nanti akan kami bagikan. Jadi absen kehadiran beserta nanti link evaluasi akan kami bagikan. Kemudian untuk yang putra MC-nya itu harapan 1. Next. Jadi untuk putra dan putri. Kemudian untuk yang juara 2 lomba taklin UT ini tahun 2021, juara harapan 1 catur online 2021 juga. Jadi kemarin 2021, 2022 alhamdulillah kita mendapatkan ada yang juara 1, juara 2, harapan 1 dan seterusnya. Next. Jadi alhamdulillah kita bisa menelurkan mahasiswa-mahasiswa yang berbakat di bidangnya. Jadi nanti teman-teman untuk ke depan kami harapkan nanti melahirkan atlet baik dari secara bidang olahraga maupun bidang seni dan lain sebagainya. Next. Nah, selain itu juga teman-teman mahasiswa, selain kegiatan di sport seni juga ada beberapa kegiatan yang bisa diikutin yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi di luar dari UT. Misalnya bisa terkait dengan lomba simulasi mengajar yang diselenggarakan oleh UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian ada Universitas Teguh Umar Award, yaitu yang diselenggarakan oleh Universitas Teguh Umar, lomba debat bahasa dan sastra oleh Badan Bahasa Kemendikbud, serta lomba debat hebat APBN diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan. Jadi perlombaan-perlombaan yang dilaksanakan tidak hanya oleh UT, namun juga bisa dilaksanakan yang di luar oleh UT pun itu bisa diikutin. Dan kalau misalnya nanti mengatasnamakan Universitas Terbuka Banjarmasin, kalau harus keluar daerah, nanti bisa kita bantu untuk transportasi maupun nanti untuk penginapannya. Jadi ada bantuan dari UT Banjarmasin. Selama mahasiswa tersebut ketika mengikuti perlombaannya mengatasnamakan sebagai mahasiswa UT Banjarmasin. Next. Kemudian perlombaan kemahasiswaan bisa juga di tingkat UPBJ misalnya. Nah, jadi UPBJ untuk yang di Sportseni itu biasanya melakukan seleksi dulu, kemudian mahasiswa yang lulus seleksi akan diberikan semacam bimbingan atau pelatihan sebentar sebelum nanti mengikuti kegiatan pertandingan di tingkat nasional di Universitas Pusat di Jakarta. Next. Nah, jadi seleksinya untuk yang di Spurseni itu seleksi di tingkat UPBJJ dulu, kemudian setelah terpilih akan diberikan bimbingan atau pelatihan sesuai dengan yang dia ikutin, cabang yang diikuti, nanti setelah itu baru mengikuti sesuai dengan jadwal di UT Pusat. Next. Nah, untuk yang seleksi tingkat nasional, ini apabila teman-teman mahasiswa mengikuti untuk kegiatan lomba misalnya di tingkat nasional. Jadi di tingkat daerah dulu, kemudian tingkat nasional, kemudian mewakili tingkat nasional. Jadi ada beberapa jenjang seleksi yang harus diikutin. Next. Nah, kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa itu akan mendapatkan bantuan dana bagi mahasiswa yang berkontribusi dalam mencapai prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Jadi kegiatan yang diikutin itu nanti akan ada bantuan dana dengan catatan nanti ada kontribusi terhadap prestasi yang dicapai oleh mahasiswa tersebut. Kemudian mahasiswa akan mendapatkan bimbingan oleh dosen pembimbing, kemudian penghargaan tentunya bagi mahasiswa yang berprestasi, bisa dalam bentuk uang pembinaan, sertifikat, pembebasan SPP. Nah, pembebasan SPP ini sudah dilakukan oleh UT, bahkan kemarin yang waktu PON di provinsi yang kalau nggak salah di yang PON yang kemarin itu yang mahasiswa berprestasi, ada beberapa mahasiswa dari UT itu mendapatkan pembebasan SPP. Kemudian mahasiswa yang berprestasi tersebut juga akan bisa diundang untuk mengikuti wisuda di UT Pusat atau UPI di UPBJJ. Kemudian bisa juga mengikuti undangan seminar akademik. Jadi nanti teman-teman bisa, kalau memang ada kegiatan terkait dengan keakademikan dan mewakili UT,
dan itu bisa mengajukan proposal tentunya untuk bisa mendapatkan biaya bantuan untuk mengikuti seminar baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian juga nanti bisa diikutkan bagi mahasiswa yang berprestasi tersebut untuk ikut di dalam kegiatan sosprom atau kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan di UPBJJ UT Banjarmasin atau di UT Banjarmasin. Next. Nah, teman-teman, untuk mahasiswa juga ada yang namanya beasiswa. Jadi beasiswa yang bisa diberikan ke mahasiswa UT. Nah, beasiswa ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah dari Kementerian Pendidikan tentunya. Nah, untuk yang dari Kementerian Pendidikan dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, yaitu yang dulunya adalah beasiswa bidik misi. Nah, yang sekarang disebutnya adalah KIPK atau KIV, KIPK kuliah dan bantuan UKT. Kemudian ada juga beasiswa dari Bank Mitra UT melalui BRI, BTN, Bank Mandiri yang disebutkan adalah beasiswa CSR. Kemudian beasiswa jalur SNMPTN. Kemudian ada juga beasiswa dari IKUT, Ikatan Alumni UT, beasiswa bagi korban terdampak bencana alam. Nah, yang nomor 5 ini itu juga sudah dilakukan oleh UT ketika daerah kita itu terdampak ada yang banjir dan terdampak terdampak bencana alam yang lainnya juga diberikan kepada mahasiswa UT tentunya. Jadi bagi mereka yang terdampak bencana alam itu juga diberikan bantuan untuk meringankan beban dan untuk bisa melanjutkan kuliah di UT. Next. Jadi ada beasiswa juga untuk mahasiswa UT. Nah, untuk PKM program kreativitas mahasiswa ini itu ada yang dilaksanakan oleh UT, ada juga yang dilaksanakan oleh kementerian dan lain sebagainya. Nah, yang ini adalah program DIV2M melalui Kementerian Pendidikan. Nah, mahasiswa yang ini diutamakan yang mempunyai usaha tadi sudah dijelaskan. Nah, tujuannya adalah untuk mempercepat tercapainya pendidikan nasional sesuai dengan peraturan pemerintah PP nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. Next. Nah, PKM ini dikembangkan untuk mengantarkan dan mahasiswa mencapai taraf pencerahan kreativitas dan inovasi berlandaskan penguasaan sains dan teknologi serta keimanan yang tinggi. Nah, jadi harapannya mahasiswa yang sebagai mahasiswa dia juga bisa berusaha dan memiliki kreativitas sehingga mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini itu sudah bisa mempelajari, menerapkan mempersiapkan dirinya untuk tidak hanya menjadi seorang yang menjadi pemimpin, namun juga memiliki jiwa kewirausahaan, berjiwa mandiri dan lain sebagainya terkait dengan ke depan nanti mahasiswanya tidak hanya bisa mengembangkan ilmunya, namun juga bisa berkreativitas di bidang kewirausahaannya. Next. Untuk yang PKM ini ada 5 kegiatan yang bisa diikuti. Yang pertama adalah PKM di bidang penelitian, kemudian PKM di bidang penerapan teknologi, kemudian PKM kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, kemudian juga bisa untuk penulisan karya ilmiah atau penulisan ilmiah. Jadi ada 5 kegiatan terkait dengan PKM yang bisa diikuti oleh mahasiswa. Dan ini sudah dimulai sejak tahun 2009 kemarin. Nah, PKM kewirausahaan PKM yang bisa diikuti oleh mahasiswa ini tidak hanya kewirausahaan, namun juga yang saat ini sedang dilaksanakan dan kemarin baru selesai proses pembuatan proposalnya itu terkait dengan PKM kewirausahaan dan PKM penelitian. Jadi nanti teman-teman yang kebetulan memiliki minat untuk melakukan pengembangan usaha dan penelitian itu bisa diikutin kegiatan ini. Next. Dan kami harapkan nanti teman-teman yang mengikuti kegiatan ini mudah-mudahan ada yang bisa mengikuti 2 PKM ini, PKM penelitian dan PKM kewirausahaan.
Nah, ini apa namanya karakteristik masing-masing kegiatan PKM yang bisa diikuti oleh teman-teman mahasiswa. Untuk PKM ini, PKM kewirausahaan itu anggota 2 orang, satu ketua, jadi bertiga. Untuk yang penelitian bisa berdua, jadi satu anggota, satu peneliti. Satu ketua, satu anggota. Jadi bisa berkelompok dengan anggotanya adalah 2 orang. Dan dana yang diberikan itu nanti bervariasi, tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Untuk yang mendapatkan dana tentunya harus bisa mempertanggungjawabkan terhadap dana yang diberikan. Jadi ada pertanggungjawaban dan akan dibimbing oleh dosen pembimbing, baik yang ada di UT Banjarmasin maupun nanti dibimbing oleh dosen pembimbing dari UT Pusat. Next. Masih, jadi ini bisa apa namanya penjelasan terhadap pelaksanaan kegiatan PKM tersebut. Next. Ini pengelompokan bidang keilmuan. Jadi baik apa namanya mahasiswa yang berada di Fakultas Sains dan Teknologi (FST), Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik atau FISIP. Kemudian bisa juga mahasiswa yang berada di bidang pendidikan, kemudian bidang mahasiswa di Fakultas Ekonomi. Jadi itu bisa bergabung dalam satu kegiatan, baik kegiatan di penelitian maupun di kegiatan kewirausahaan. Next. Ya. Nah, PKM ini jadi memberikan kesempatan kepada teman-teman mahasiswa untuk menyalurkan kreativitasnya dengan mengikuti berbagai jenis PKM. Dan nantinya teman-teman yang untuk mengikuti kegiatan penelitian tentunya harus memasukkan nanti hasil penelitiannya ke jurnal. Kemudian untuk yang Abdimas juga bisa dimasukkan ke jurnal. Next. Untuk dipublikasikan tentunya. Dan teman-teman yang mau mengikuti harus melalui aplikasi dan nanti akan diberikan bimbingan bagaimana untuk upload proposal, kemudian membuat proposal dan lain sebagainya. Ini harus ada yang jelas ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Nah, untuk kegiatan kemahasiswaan ini untuk lebih jelasnya itu nanti informasinya bisa diakses di laman info kemahasiswaan di dikti.go.id. Jadi mahasiswa bisa melihat berbagai macam kegiatan kemahasiswaan melalui informasi ini. Next. Nah, untuk teman-teman mahasiswa, kami harapkan nanti untuk bisa meningkatkan kualitas mahasiswa UT, tentunya dengan caranya salah satunya yaitu dengan aktif mengikuti program kreativitas mahasiswa atau PKM. Nah, PKM ini baik PKM yang kewirausahaan maupun yang penelitian. Jadi bisa mengikuti berbagai macam kegiatan ini. Selain dari kegiatan yang di Spur Seni dan lain-lain kegiatan yang dilaksanakan baik di perguruan tinggi di dalam negeri, perguruan tinggi di luar negeri, kegiatan secara nasional maupun internasional. Dan kalau mengatasnamakan mahasiswa UT Banjarmasin nanti akan diberikan bantuan dengan catatan tentunya harus memenuhi persyaratan yang ditentukan. Next. Nah, berikutnya adalah terkait dengan MBKM. Nah, MBKM ini adalah Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Yang pertama adalah Merdeka Belajar. Belajar Merdeka, nah yang ini adalah hak mahasiswa untuk bisa secara sukarela, artinya boleh mengambil maupun tidak mengambil, artinya boleh bisa mengikuti atau tidak mengikuti untuk belajar, untuk mencari pengalaman di luar dari pembelajaran yang dilaksanakan oleh fakultas atau oleh program studinya. Dan mahasiswa satu semester itu boleh mengambil rata-rata 20 SKS pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama, artinya bisa di perguruan tinggi yang sama dengan
prodi yang berbeda atau di perguruan tinggi yang berbeda, artinya mahasiswa boleh mengikuti kegiatan proses pembelajaran dan meregistrasi mata kuliah di luar dari kampusnya. Jadi pembelajaran di luar kampus. Jadi 1 semester 20 SKS, paling lama 2 semester sebanyak 40 SKS. Jadi bisa ikut untuk mencari memperkaya pengalaman di luar dari proses pembelajaran di UT. Dan saat ini UT sudah mengadakan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi melalui ICE Institute. Next dulu. Nah, pembelajaran di luar program studi di UT. Jadi MBKM ini teman-teman mahasiswa bisa merasakan bagaimana kuliah di luar dari studinya, dari program studinya. Jadi pengambil mata kuliah pada program studi lain di lingkungan UT. Kemudian jumlah beban studi maksimalnya adalah 20 SKS, 20 SKS itu bukan 20 SK. Kemudian sudah diterapkan di UT pada saat ini. Artinya bukan hanya UT sebenarnya, jadi semua perguruan tinggi itu sudah menerapkan kegiatan MBKM ini di mana mahasiswa, jadi mahasiswa UT maupun mahasiswa di luar UT itu bisa mengikuti berbagai macam kegiatan termasuk istilahnya adalah pertukaran pelajar. Mahasiswa mengambil mata kuliah dari program studi lain di lingkungan UT maupun nanti mahasiswa UT mengambil mata kuliah di luar dari perguruan tinggi UT-nya. Next. Nah, bagaimana pembelajaran di luar kampus? Nah, pengalaman belajar yang dilakukan dalam bentuk perkuliahan di perguruan tinggi lain atau non perkuliahan dalam bentuk praktek penerapan ilmu di masyarakat atau di suatu institusi atau organisasi. Jadi teman-teman mahasiswa yang pengen merasakan bagaimana kuliah di luar dari kampusnya, atau misalnya masih dalam satu kampus, kuliah sesama di UT misalnya, tapi mau merasakan bagaimana kuliah di luar dari prodinya, misalnya prodi administrasi negara mau merasakan bagaimana kuliah hukum misalnya, boleh mengambil mata kuliah hukum. Kemudian bisa juga mengambil mata kuliah di luar dari perguruan tingginya, misalnya dari UT mau ngambil mata kuliah di perguruan tinggi yang di Pulau Jawa misalnya, boleh, dengan catatan perguruan tinggi tersebut sudah melakukan kerjasama dengan UT tentunya. Nah, yang saat ini kita sudah melakukan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Pulau Jawa, seperti Untirta, kemudian UIN, UI, dan lain sebagainya. Nah, perguruan tinggi tersebut itu bisa menerima kita sebagai mahasiswa untuk mengikuti proses pembelajaran di sana. Tentunya secara daring, jadi bukan secara tatap muka. Jadi secara daring, kemudian mata kuliah yang kita ambil itu akan diakui oleh oleh prodi kita, oleh prodi teman-teman mahasiswa, itu diakui untuk dikonversikan menjadi mata kuliah. Jadi nanti mata kuliah apa nanti tidak bisa diambil lagi. Next. Ini dipercepat, tadi waktunya sudah tidak banyak lagi. Jadi untuk kegiatan MBKM ini ada 8 kegiatan yang bisa diikuti oleh mahasiswa. Yang pertama adalah pertukaran pelajar, kemudian magang atau praktek di industri, membangun desa atau KKNT, kewirausahaan, studi atau proyek independen, mengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, dan saat ini ada beberapa kegiatan lain lagi yang sudah dilaksanakan oleh beberapa perguruan tinggi, bahkan di beberapa perusahaan yang bisa diikuti oleh mahasiswa. Next. Nah, untuk pertukaran pelajar ini tentunya mengambil mata kuliah di luar dari perguruan tingginya, di luar dari prodinya. Dan untuk bisa mengikuti kegiatan ini tentunya mahasiswa ada syarat dan ketentuan yang harus diikutin. Next, coba kita lihat ada persyaratannya atau enggak. Nah, apakah UT menawarkan menawarkan semua bentuk pembelajaran di luar kampus? Nah, saat ini kita sedang mengarah ke sana. Jadi masih bertahap, artinya tidak semua yang ada, yang 8 program tadi itu ditawarkan semuanya, namun secara bertahap, karena ini harus disesuaikan dengan kurikulum yang saat ini sedang berjalan, sehingga tidak semua misalnya yang magang bisa dimasukkan di dalam konversi penilaian, sehingga ada beberapa program yang saat ini sedang mengarah untuk bisa dilaksanakan.
Jadi dilakukan secara bertahap, kemudian disesuaikan dengan capaian pembelajaran program studi. Next. Nah, persyaratannya, jadi teman-teman mahasiswa, persyaratannya yang pertama adalah mahasiswa aktif melakukan registrasi, jadi bukan mahasiswa yang non aktif. Kemudian pembayaran registrasi sesuai jadwal MBKM. Jadi registrasi mata kuliah di UT-nya, kemudian juga melakukan registrasi di mana kita mau ikutin MBKM-nya. Berikutnya adalah persyaratannya mahasiswa harus memiliki IPK nilai keseluruhan minimal 2,75. Dan mahasiswa yang mengikuti MBKM nanti ketika masuk ke kuliah di perguruan tinggi, dia masuknya menggunakan ijazah lulusan SMA. Kemudian persyaratan berikutnya adalah mahasiswa harus berada di semester 5, 6, atau 7. Jadi untuk yang teman-teman mahasiswa baru itu belum bisa mengikuti MBKM ini karena masih semester 1. Jadi semester 1, 2, sampai 4 itu belum bisa ikut MBKM. Yang bisa itu berada di semester 5. Kenapa di semester 5? Karena semester 1 sampai 4 ini adalah untuk memperkenalkan terkait dengan bidang studinya. Jadi begitu di semester 5 dia sudah memahami dan mengerti bahwa kualifikasi bidang studinya itu sudah dia pahami, sehingga sudah bisa untuk mengikuti kegiatan MBKM pada semester 5, 6, dan 7. Dan semester 8 itu juga tidak diperbolehkan karena mahasiswa sudah akan berakhir masa studinya. Kemudian bagi mahasiswa non-SIPAS, dia sudah harus menempuh minimal 70 SKS. Kemudian mahasiswa berkomitmen untuk mengalokasikan waktu belajar di luar kampus sesuai jumlah SKS program. Misalnya untuk KKNT dengan bobot 12 SKS diperlukan waktu 3 bulan. Jadi yang mengambil misalnya program KKNT itu waktu yang diperlukan itu harus 3 bulan penuh bekerja di tempat mitra yang magang tadi. Jadi magang selama 3 bulan. Nah, jadi kita harus bisa mengatur waktu selama 3 bulan tidak mengganggu ke perkuliahan dan ke tempat magang kita. Dan itu harus mengikuti aturan di tempat magang yang kita ikutin. Nah, untuk mahasiswa yang mau mengambil mata kuliah di luar negeri atau di perguruan tinggi luar negeri, itu harus mempunyai TOEFL minimal 475. Jadi harus ada tes dulu menggunakan tes TOEFL dan nilainya minimal 475. Baru bisa mengikuti kuliah di luar negeri. Next. Nah, untuk kegiatan pertukaran pelajar, teman-teman mahasiswa itu bisa mendaftar melalui ICE Institute. Jadi ini semacam pasarnya secara digital. Jadi di sini terkumpul beberapa perguruan tinggi yang sudah kerjasama dengan UT yang bisa diikutin. Jadi dipilih salah satu dari perguruan tinggi yang sudah kerjasama, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan persyaratan yang sudah ditentukan tadi, itu bisa ikut mengikuti beberapa mata kuliah untuk ikut kuliah di perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi sudah ada disediakan, tinggal diikutin saja. Next. Untuk proses pembelajaran dengan program pertukaran pelajar melalui ICE Institute tadi, pembelajarannya dilakukan secara online, kemudian mata kuliah di perguruan tinggi dalam negeri itu durasi pembelajarannya rata-rata 16 minggu atau 16 kali pertemuan. Nah, sehingga berbeda dengan yang di kita kan di UT itu istilahnya adalah tutorial itu hanya 8 kali pertemuan. Kalau di perguruan tinggi lain selain UT itu ada 16 minggu istilahnya atau 16 kali pertemuan, jadi ada perbedaan. Kemudian mode pembelajarannya itu tentunya bervariasi dan full online. Kemudian bisa juga ada yang blended atau sinkronus dan asinkronus, atau bisa juga dikombinasikan. Jadi nanti tergantung perguruan tinggi yang kita ikutin itu melaksanakan pembelajaran itu seperti apa, dan itu harus kita ikutin. Kemudian mata kuliah di perguruan tinggi luar negeri, nah ini berbeda lagi. Kalau untuk durasi pembelajaran itu bervariasi, kemudian masing-masing mempersyaratkan waktu minimal dan optimal per minggu. Kemudian bisa menggunakan teamwork, kemudian bisa juga berbagai macam proses pembelajaran. Nah, per minggunya waktunya adalah minimal 4 jam, maksimal 6 jam selama 3 minggu.
Jadi ada perbedaan dari yang perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri ini. Nah, modul pembelajaran juga menggunakan online. Next. Teman-teman, ini untuk yang mahasiswa berprestasi. Kemarin itu ada yang juara lomba, juara nyanyi, olahraga, dan lain sebagainya. Itu yang mengikuti tanpa pengetahuan kami, tetapi yang sudah menjadi mahasiswa maksudnya. Jadi yang misalnya ada ikut lomba nyanyi, kemudian bidang olahraga, dan lain sebagainya, yang kebetulan mendapatkan juara satu, ya kategori juara, itu bisa melaporkan ke kami sebagai mahasiswa yang berprestasi. Jadi nanti akan kami laporkan agar bisa tercatat. Dan ini akan membantu UT untuk meningkatkan IQ-nya. Next. Jadi yang secara akademik maupun non-akademik untuk bisa melaporkan ke kami. Nah, laporkan kegiatannya itu secepat mungkin setelah selesai mengikuti kegiatan, mendapatkan sertifikat, mendapatkan piagam, dan lain sebagainya, itu paling lambat 2 minggu setelah pelaksanaan. Jadi lebih cepat itu lebih baik lagi. Nah, tujuannya adalah untuk bisa terdata ke kami, walaupun tidak mengatasnamakan UT, misalnya tidak mengatasnamakan UT Banjarmasin, mengatasnamakan mahasiswa pribadi, itu bisa kami data prestasinya. Next. Nah, yang disiapkan adalah nama kegiatan atau lombanya, kemudian tanggal kegiatan atau tanggal lombanya, kemudian foto berupa PDF, terutama untuk undangan kegiatan. Ini biasanya kan ada berupa selebaran, ataupun kalau misalnya tidak ada undangan, selebarannya, kemudian dokumentasi kegiatan, dan sertifikat. Nah, itu bisa dikirimkan datanya ini ke alamat email PJ Kemahasiswaan ke Ibu Nurmi, ke email nurmiatz@ekampus.utacid. Dengan nama filenya itu kemahasiswaan, nama mahasiswa, NIM, kemudian nomor WA. Nah, contohnya ini adalah Andri, kemudian 03 sekian, nomor HP-nya 08 sekian, itu. Jadi untuk memudahkan kami untuk mendata mahasiswa yang mendapatkan prestasi di tingkat nasional, internasional, maupun di tingkat daerah. Next. Nah, ini adalah contoh mahasiswa yang mengikuti berbagai macam kegiatan lomba, baik yang mengatasnamakan UT Banjarmasin maupun atas nama mahasiswa itu sendiri. Nah, ini ada contoh beberapa lomba kemarin. Jadi ada yang lomba melalui tingkat sport seni, kemudian ada juga mahasiswa yang ikut mengikuti berbagai macam perlombaan di luar dari kegiatan yang dilakukan oleh UT, yang bisa dilaksanakan oleh perguruan tinggi di luar UT, kemudian dilaksanakan di luar negeri. Bahkan mahasiswa kemarin ada yang mengikuti kegiatan keilmiahan sampai ke Malaysia. Jadi sampai ke Malaysia, dan itu kemarin alhamdulillah disetujui untuk diberikan bantuan terkait dengan transportasi dan akomodasinya. Dan ini adalah contoh beberapa mahasiswa yang ikut beberapa perlombaan terkait dengan beberapa kegiatan, baik yang kegiatan mewakili atas nama UT Banjarmasin maupun sebagai mahasiswa secara atas nama mahasiswa itu sendiri. Terima kasih. Selesai ternyata, alhamdulillah. Nah, itu Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, mahasiswa baru. Jadi untuk kegiatan kemahasiswaan ini di UT juga banyak kegiatannya, tinggal nanti dipilah kira-kira mau ikut yang kegiatan yang mana. Walaupun kita tidak ketemu setiap hari,